يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tadabbur Al-Qur'an, kita bersyukur kepada Allah dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala di tengah musibah pandemi Covid-19. Dengan izin Allah kita masih bisa meramaikan majelis ilmu untuk bersama-sama kita mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan munculnya atau dengan hidupnya kajian-kajian Islam, kajian-kajian taklim menjadi wasilah dan sebab Allah mengangkat musibah-musibah yang menimpa negeri ini. Insya Allah bersama-sama kita akan mengambil pelajaran dan bertadabbur dengan surah Al-A'la ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan insya Allah kami yakin ayat-ayat ini telah dibaca, dan sebab itu kita akan langsung membahasnya ayat demi ayat dan menerjemahkannya. Perhatikan di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu Al-A'la, yang maha tinggi. Sabbih ini bentuk perintah dari kata sabbaha yusabbihu tasbihan, dan tasbih itu artinya adalah tanzih. Tanzih artinya mensucikan, membersihkan, menghilangkan. Maksudnya adalah kita mensucikan nama Allah dari segala persangkaan buruk manusia kepada Allah. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat buruk yang dilabelkan oleh manusia kepada Allah. Orang Yahudi mengatakan, wa qalatil yahud yadullah maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Kita sucikan Allah dari perkataan-perkataan demikian, dari sifat-sifat demikian. Orang Nasrani mengatakan innallaha tsalitsu salasa. Allah itu salah satu dari tiga. Kita bersihkan Allah, kita sucikan Allah dari perkataan-perkataan demikian, dari sifat-sifat yang demikian. Orang-orang kafir mengatakan ittakhadallahu walada. Allah itu memiliki anak. Kita bersihkan Allah dari perkataan-perkataan demikian, sifat-sifat demikian. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu Al-A'la. Al-A'la di sini sifat dari isma rabbik. Ya, maha tinggi mensifati isma rabbik, nama Tuhanmu. Maka salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ali. Al-Aliyu. Al-Aliyu artinya Allah yang maha tinggi. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Al-Aliyu artinya Allah maha tinggi. Di dalam Al-Qur'an nama Allah Al-Aliyu disebutkan di 6 ayat. Nama Allah Al-Aliyu terdapat pada 6 ayat di dalam Al-Quran. Kita dapati Al-Ali di surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayatul kursi. Kita dapati dalam surat Asy-Syura ayat yang keempat. Kita dapati di dalam surah Al-Hajj ayat 62. Kita dapati pula di dalam surat Saba ayat yang ke-23, surat Luqman ayat 30, dan surat Ghafir ayat yang ke-12.
Kalau kita melihat 6 ayat ini, ya, 6 ayat yang saya sebutkan tadi, kita akan dapati bagaimana Allah selalu menggandengkan namanya Al-Ali dengan Al-Azim atau Al-Kabir. Jadi kita tidak akan dapati Al-Ali itu berdiri sendiri. Allah selalu menggandengkannya dengan nama Allah yang lainnya, Al-Aliyul Azim atau Al-Aliyul Kabir. Al-Aliyul Azim ini pada 2 ayat, yaitu pada ayatul kursi, di akhir ayatul kursi Al-Baqarah 255, dan juga di surat Asy-Syura ayat yang keempat. Nah, di situ Allah mengatakan Huwal Aliyul Azim. Kemudian Al-Aliyul Kabir itu di dalam surat Al-Hajj ayat 62, surat Luqman ayat 30, kemudian di surat Saba ayat 23 dan surat Ghafir ayat yang ke-12. Surat Ghafir itu surah Al-Mu'min ayat 12. Apa rahasia penggandengan Al-Aliyul Kabir, Al-Aliyul Azim? Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Ada 3 rahasia penggandengan Al-Aliyul Azim atau Al-Aliyul Kabir. Yang pertama adalah menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab makhluk saja, anggaplah manusia, dikatakan memiliki kesempurnaan pada fisik apabila dia tinggi besar. Jadi manusia dikatakan sempurna fisiknya kalau tinggi besar. Kalau dia tinggi tapi kecil, tinggi tapi tidak besar, tinggi tapi kurus, kita katakan tidak ideal, tidak sempurna. Atau dia besar tapi pendek, maka itu kita katakan tidak ideal. Justru pada manusia dikatakan sempurna secara fisik jika dia tinggi besar. Maka kesempurnaan sifat pada makhluk, pada manusia, maka sesungguhnya Allah lebih berhak dengan sifat-sifat kesempurnaan ini. Ketika kemudian manusia tinggi besar mengalamatkan kesempurnaan, maka tinggi besarnya Allah menunjukkan kesempurnaan Allah. Hanya saja tinggi besarnya manusia tidak sama dengan tinggi besarnya Allah, sebab Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Ini rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua adalah bahwa makhluk sebesar apapun dia akan menjadi kecil ketika berada pada ketinggian. Pesawat Hercules, pesawat besar, kalau berada pada ketinggian kita akan melihat dia kecil. Itu makhluk. Ya. Siapapun dia, apapun dia, meskipun dia besar, tapi manakala berada pada ketinggian akan menjadi kecil. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun maha tinggi, tetapi kemahatinggian Allah tidak menjadikan Allah menjadi kecil. Meskipun Allah maha tinggi, tidak ada lagi di atasnya Allah. Tidak ada sesuatu di atasnya Allah. Allah maha tinggi, tetapi kemahatinggian Allah tidak menjadikan Allah lantas menjadi kecil. Tidak sebagaimana makhluk, ketika dia berada pada ketinggian tertentu dia kelihatan kecil. Allah maha tinggi, Allah maha besar. Kemudian yang ketiga, rahasia yang ketiga, bahwa makhluk apabila berada pada tempat yang tinggi, maka dia akan menjadi jauh. Fulan di mana? Ada di lantai 2. Wah, jauh. Langkah jauhnya. Ya. Allah meskipun maha tinggi, tetapi Allah sangat dekat dengan makhluknya, sangat dekat dengan manusia. Lebih dekat daripada urat lehernya. Min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, inilah rahasia kenapa Allah menggandengkan selalu Al-Ali, Al-Kabir dan Al-Aliyul Azim. Allah maha tinggi dan Allah maha besar, Allah maha tinggi dan Allah maha agung.
Kemudian ma'asyiral muslimin, dalam hal apa kita mensucikan Allah yang Maha Tinggi? Kita mensucikan Allah Al-Ali dengan 3 hal. Pertama, mensucikan Allah Maha Tinggi secara zat. Jadi secara zat Allah itu Maha Tinggi. Sucikan Allah secara zat, bahwa Allah Maha Tinggi secara zatnya. Allah Maha Tinggi secara zat. Dia berada di atas arsy. Yang kedua, mensucikan Allah bahwa Allah Maha Tinggi secara sifat. Allah Maha Tinggi dengan sifatnya. Sifat-sifat kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mensucikan Allah yaitu maha tinggi kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan Allah bahwa Allah itu maha tinggi kemampuannya, tidak terkalahkan, ya, tidak terkalahkan. Allah maha mampu segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemustahilan pada manusia karena kemampuan manusia terbatas, tapi tidak mustahil bagi Allah sebab kemampuan Allah tidak terbatas. Inilah 3 hal di mana kita mensucikan Allah Al-Ali yang Maha Tinggi, yaitu mensucikan Allah Maha Tinggi zatnya, mensucikan Allah Maha Tinggi sifatnya, dan mensucikan Allah Maha Tinggi kemampuannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ayat kedua dan ayat yang ketiga, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menciptakan, fasawwa kemudian membentuk atau menyempurnakan, walladzi, dan dialah Allah yang qaddara menetapkan takdir, fahada dan memberikan petunjuk. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ayat kedua dan ayat yang ketiga ini merupakan proses penciptaan semua makhluk, bahwa yang namanya makhluk akan tercipta dengan 4 tahapan sebagaimana yang disebutkan di dalam 2 ayat ini. Semua makhluk tanpa kecuali tercipta dengan 4 tahapan, 4 proses. Tahapan pertama atau proses yang pertama adalah khalaqa, penciptaan. Maka Allah menciptakan makhluk. Apakah Allah menciptakan malaikat? Apakah Allah menciptakan jin? Apakah Allah menciptakan manusia? Apakah Allah menciptakan binatang? Khalaqa. Setelah kemudian Allah menetapkan akan menciptakan makhluk, fasawwa, Allah akan membentuk fisiknya. Allah menciptakan malaikat, bagaimana fisik malaikat? Allah akan membentuknya. Allah hendak menciptakan jin, bagaimana wujudnya jin? Allah akan membentuknya. Bagaimana wujudnya manusia? Allah akan membentuknya. Binatang, Allah akan membentuknya. Manusia, laki atau perempuan, dibentuk fisiknya oleh Allah. Laki-laki demikian, perempuan demikian. Binatang pun demikian. Apakah Allah tidak menciptakan gajah, menciptakan semut, dibentuk fisiknya. Ini tahapan kedua, fasawwa. Walladzi qaddara. Lalu kemudian tahapan yang ketiga, semua makhluk ini ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam penetapan takdir di sini adalah berapa lama manusia, jin, malaikat, dan binatang-binatang itu bertahan hidup di dunia. Itu takdir, qadar. Maka sadarilah dan yakinilah bahwa COVID-19 ini pun adalah melalui proses ini. Allah menciptakan dia, Allah kemudian telah membentuk dia, dan Allah menetapkan takdirnya berapa lama dia akan menteror dunia ini. Ya, berapa lama? Qadar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fahada, semua makhluk tanpa kecuali mendapatkan hidayah. Ya, tanpa kecuali semua mendapatkan hidayah. Tapi
hidayah yang dimaksudkan di sini adalah hidayah tingkat 1. Sebab hidayah itu ada 4. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nah, hidayah tingkat 1 diberikan kepada semua makhluk tanpa kecuali. Apa yang dimaksud dengan hidayah tingkat 1? Hidayah tingkat 1 ini adalah petunjuk bagaimana bertahan hidup, petunjuk bagaimana menjalani proses kehidupan, petunjuk bagaimana menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Ini hidayah tingkat 1 diberikan kepada semua makhluk tanpa kecuali. Maka semut dia bisa bertahan hidup sebab diberikan hidayah oleh Allah. Dia bisa menjawab sejumlah persoalan kehidupannya sebab diberikan hidayah oleh Allah. Jin, manusia, termasuk COVID-19 diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk bagaimana dia bisa mengembangkan diri, bagaimana dia bisa bertahan dengan musim panas, musim dingin dan seterusnya. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidayah tingkat 1. Itu hidayah untuk bisa bertahan hidup di dunia, hidayah untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan keduniaan. Nah, hidayah tingkat 2 adalah hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Hidayah dalam bentuk penjelasan, hidayah dalam bentuk petunjuk adanya halal, adanya haram, benar, salah, ada perintah, ada larangan, ada hak dan ada batil. Ini hidayah tingkat 2. Dan hidayatul bayan ini, hidayatul irsyad ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para dai, para ustaz, para guru dan orang-orang yang berilmu untuk menyampaikan hidayah ini kepada manusia. Menyampaikan kepada manusia bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Cepat atau lambat semua manusia akan meninggalkan dunia dan yang bersisa baginya adalah pertanggungjawaban di akhirat kelak atas apa yang diperbuatnya di dunia ini. Di dunia ini ada halal, ada haram, ada perintah dan larangan. Maka ini namanya hidayatul bayan. Para nabi, para dai, para ustaz, para guru menyampaikan hidayah ini kepada manusia. Ada manusia yang menerima hidayah, ada manusia yang menolak hidayah. Kemudian ma'asyiral muslimin, hidayah tingkat 3 adalah hidayah taufik. Hidayah taufik maksudnya adalah manusia-manusia yang mendapatkan peringatan, yang mendapatkan nasihat dari para nabi, para duat, para solihin, orang-orang yang berilmu, lantas dia mengikuti hidayah itu, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, maka dia telah mendapatkan hidayah taufik. Dia mendapatkan hidayah taufik. Dan hidayah yang keempat adalah hidayah istiqomah. Sebab ada orang yang sudah mendapatkan taufik dari Allah, sudah berhijrah, sudah menjadi baik, tapi seiring waktu berjalan dia kembali futur, kembali kufur. Ya. Maka ada namanya hidayah itu hidayatul istiqomah. Masing-masing hidayah ini ada dalilnya, ada dasarnya. Kalau hidayatul bayan, maka Allah seringkali menyebutkan para nabi itu hanyalah basyira wa nadhira, hanyalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, tidak lebih. Itu pekerjaan nabi, pekerjaan para dai, para duat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan saja. Tugas kita adalah menyampaikan kebaikan pada manusia, mengingatkan manusia akan benar, akan salah, hak, halal, haram, hak, batil dan seterusnya. Itu kewajiban kita, tugas kita. Selanjutnya orang mau menerima ataupun tidak itu adalah urusan Allah yang memeriksa hati-hati manusia. Layakkah orang itu mendapatkan hidayah taufik atau tidak? Lalu kemudian hidayah taufik menunjukkan bahwa ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemutlakan bagi Allah. Allah yang berhak memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalam surat Al-Qalam Allah mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Rabbmu, Allah yang mengetahui siapa yang layak disesatkan dan siapa yang layak diberikan petunjuk. Hanya Allah. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang hati-hati manusia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teguran dari Allah ketika beliau berjuang
untuk mengislamkan pamannya Abu Thalib. Sampai dia memaksa Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah, terus demikian Nabi. Sampai beliau mengatakan, ya ammi katakanlah itu, walaupun kamu tidak sungguh-sungguh, tidak serius, katakanlah, supaya ini bisa menjadi hujah bagi saya untuk membela pada hari kiamat. Turunlah ayat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini hidayah taufik. Ya. Kemudian hidayah istiqomah adalah bisa kita lihat di surat Al-A'raf ayat 43, bahwa orang-orang yang kemudian pada akhirnya masuk dalam surga, mereka mengatakan, kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kami, tidaklah kami bisa berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hidayah istiqomah. Nah, ini yang sangat penting nih, hidayah istiqomah. Ya. Karena pentingnya hidayah istiqomah ini, maka kita diajari Allah untuk meminta istiqomah ini setiap kita sholat, tidak kurang 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami istiqomahan, jalan yang lurus. Ya. Kita minta kepada Allah, ihdina, tunjukkan kami, istiqomahkan kami kepada jalan yang lurus. Sebab tidak sedikit orang-orang sudah berada di jalan yang lurus, dia terhempas dari jalan tersebut karena fitnah. Ya. Baik. Kemudian masyiral muslimin, kita lihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Dialah Allah Subhanahu wa taala akhrajal mar'a, yang telah mengeluarkan al-mar'a, rumputan. Tetapi kalau kita buka tafsirnya, al-mar'a ini bisa bermakna tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ya. Faj'alahu ghutha'an ahwa, dan Allah menjadikannya setelah itu ghutha'an. Apa itu ghutha'an? Kering, ahwa, menguning, lalu hancur, mati. Ma'asyiral muslimin, ayat yang keempat dan ayat yang kelima ini, kalau kita korelasikan dengan sejumlah ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, misalnya kita kaitkan dengan surat Al-Hadid ayat yang ke-20, atau juga surat Al-Hajj ayat yang kelima, kita akan dapati Allah memberikan perumpamaan tentang tanaman-tanaman yang tadinya tumbuh segar, kehijau-hijauan, lalu kemudian menjadi kering, kekuningan, lantas mati dan hancur. Ini untuk memberikan kepada kita penggambaran bahwa dunia ini merupakan darul fana. Dunia merupakan negeri kefanaan yang ada di dalamnya. Segala sesuatunya akan fana, akan sirna, akan hilang di dunia ini. Ketampanan, kecantikan kita akan sirna. Kesegaran, kebugaran fisik kita akan sirna. Kebesaran nama kita akan sirna. Usia kita akan sirna. Segala sesuatunya akan sirna. Maka Allah memberikan perumpamaan kepada kita, bagaimana tumbuh-tumbuhan yang tadinya hijau segar, lalu kemudian seiring waktu berjalan, tumbuh-tumbuhan yang hijau segar itu menjadi kering, menjadi kekuning-kuningan, lantas hancur, mati. Beginilah kita semua manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih jelas kalau kita lihat di surat Al-Hajj ayat yang kelima, ya. Kita mulai dari bayi segar, kulitnya masih kencang, kinclong, ya. Anak-anak, remaja, pemuda, kemudian menikah, berketurunan, dewasa, pada akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Dulu kita masih berjumpa dengan kakek dan nenek kita, sekarang mereka sudah tidak lagi nampak di bumi ini. Dulunya kita masih berjumpa dengan orang tua kita, ayah dan ibu kita, tapi sebagian kita sudah tidak lagi menjumpai ayah dan ibunya di dunia ini. Dan kita pun yang sudah berketurunan, punya anak, lambat laun pun kita tidak akan lagi bisa melihat anak kita di dunia ini. Kita akan meninggal dunia. Maka ma'asyiral muslimin, itulah penggambaran kehidupan dunia.
Sangat indah Allah Subhanahu wa taala ketika di ayat 2 dan ayat 3 bercerita tentang proses kehidupan, lalu kemudian ayat 4 dan ayat yang 5 Allah ingin menggambarkan bahwa kehidupan yang dijalani oleh semua makhluk adalah kehidupan yang akan sirna, kehidupan yang tidak abadi, kehidupan yang akan berlalu. Yang menjadi persoalan adalah bagi jin dan manusia. Ada makhluk-makhluk yang lain berakhir dunia, berakhirlah hidup mereka, wassalam. Gak ada lagi kehidupan setelah itu bagi makhluk-makhluk yang lain. Tetapi bagi jin dan manusia, mereka adalah mukallaf, terbebani dengan syariat, di mana berakhirnya dunia tidak menjadikan kehidupan mereka berakhir, melainkan berakhirnya dunia mereka akan mendapatkan darul jaza, akan memasuki negeri pembalasan. Apakah mereka mendapatkan balasan terbaik setelah kehidupan di dunia, ataukah mereka mendapatkan balasan keburukan setelah kehidupan di dunia? Maka jin dan manusia ini menjadi bermasalah setelah kehidupan di dunia ini, ya. Dan kita tidak tahu masalah muslimin, apakah kita setelah kehidupan dunia ini akan mendapatkan kebaikan ataukah mendapatkan keburukan. Ketika Allah mengabarkan bagi orang-orang yang beriman di dunia ini bahwa dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Dunia adalah penjara. Tapi yang membedakan penjara dunia dengan penjara bagi para tahanan-tahanan yang bersalah di kepolisian atau di rumah tahanan, yang membedakan adalah mereka akan keluar dari penjara itu setelah mereka benar-benar divonis bebas. Divonis bebas dari kesalahan-kesalahan yang mereka jalani, maka mereka boleh keluar dari penjara. Tapi kita setelah keluar dari penjara dunia ini, kita tak tahu apakah kita bebas dari azab Allah atau tidak. Kita tak tahu, masyarakat muslimin. Sebab itulah kemudian kita perlu mendapatkan satu pola kehidupan yang benar-benar menuntun dan membimbing kita agar kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah di dunia ini dapat kita lalui, dapat kita jalani dengan betul-betul mengantarkan kepada kita keselamatan yang hakiki di akhirat nanti, kesuksesan yang sebenarnya di akhirat nanti. Sebab kesuksesan hakiki itu bukan di dunia ini. Di dalam surat Al-Imran 185 Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah kesenangan yang hakiki. Itulah kesuksesan yang sebenarnya, keberuntungan yang sebenar-benarnya. Sebab dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara, kesenangan yang menipu. Ada orang yang bisa, yang mampu membangun karir yang tinggi di dunia ini, tapi dia akan tertipu kalau ternyata karirnya itu tidak mengantarkan dia ke surga. Ada orang yang mengumpulkan harta yang sangat banyak, tapi harta yang sangat banyak itu akan menipu dia kalau harta yang banyaknya itu tidak mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mendapatkan sebuah pola, sebuah model kehidupan di dunia ini, agar kesementaraan hidup kita di dunia, khususnya jin dan manusia, mengantarkan kepada kehidupan yang sejati di akhirat nanti. Nah, rumus utama atau model utama yang harus diikuti oleh manusia agar selamat hidup di dunia ini adalah dengan mengikuti pedoman Al-Quran. Sebab itulah di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 Allah berbicara tentang Al-Quran. Allah berbicara tentang Al-Quran. Ya. Meskipun di sini Al-Mukhatab adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sanuqri'uka fala tansa." Kami akan membacakan kepada Al-Quran fala tansa, kau tidak akan melupakannya. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki untuk kau lupa. Yaitu ada namanya An-Nasi wal Mansukh, yaitu ada ayat-ayat yang lafaznya telah dihapus oleh Allah tapi hukumnya masih ada, atau ayat-ayat yang lafaznya masih ada tapi hukumnya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasi wal Mansukh, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki.
Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Maha tahu yang tampak dan apa yang tersembunyi. Ayat ini berbicara tentang Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita suatu petunjuk kehidupan agar kita sukses hidup di dunia dan melewati kehidupan dunia ini dengan mengantarkan kepada kehidupan yang sejati di akhirat nanti. Maka kita harus mengikuti Al-Quran, berpedoman pada Al-Quran. Jangan sampai melupakan Al-Quran. Jangan sampai melupakan Al-Quran ini. Jangan sampai melalaikan Al-Quran ini. Jangan sampai meninggalkan Al-Quran ini. Kenapa ini mesti harus selalu diingatkan, dinasihatkan? Ya karena akan ada manusia-manusia yang melupakan Al-Quran. Akan ada manusia-manusia yang melalaikan Al-Quran. Sebab itulah Allah abadikan pengaduan Nabi di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi ketika mengadu kepada Allah dan pengaduannya diabadikan oleh Allah bahwa ada di antara kaumnya yang meninggalkan Al-Quran, melalaikan Al-Quran, bahwa akan ada umat Islam yang melalaikan Al-Quran. Ya kalau orang kafir jelas, orang munafik jelas, tapi ini orang Islam. Ya, akan ada orang Islam yang melalaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Akan ada, tapi kita berharap kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang demikian. Sebab itulah kenapa majelis Quran perlu kita hidupkan. Kenapa kita perlu banyak berinteraksi dengan Quran. Bahkan kalau kita mau muhasabah diri kita, lihat ketika di bulan Ramadan kita begitu semangatnya membaca Al-Quran. Ada yang bisa menghatamkan sekian kali dalam bulan Ramadan. Tapi kemana interaksi dengan Al-Quran itu setelah Ramadan? Ada yang bahkan sebulan sudah tidak bisa lagi menghatamkan, 2 bulan pun sudah tidak bisa lagi menghatamkan, 3 bulan pun sudah tidak. Padahal bulan Ramadan sebulan bisa kita hatamkan sekian kali. Padahal masyarakat muslimin, bulan Ramadan itu hanya 1 bulan, 1 bulan saja, di mana bulan itu memang dikondusifkan oleh Allah agar supaya kita siap menjalani kehidupan 11 bulan ke depan. 11 bulan ke depan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat bengkel, kendaraan masuk bengkel kan kendaraan itu enggak lama. Ada yang sehari, 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu kalau mobil. Tapi sebenarnya yang paling lama itu adalah di luar bengkel, itulah yang dipakai kendaraan ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum masuk bengkel lagi. Maka kendaraan itu akan teruji adalah ketika dia di luar bengkel. Begitu pula kita terujinya itu di luar Ramadan. Bulan Ramadan dikondusifkan Allah, setan-setan dibelenggu, rahmat Allah diluaskan, orang-orang diberikan hidayah oleh Allah, pencipta dan semangat beribadah, sehingga sedikit kita saksikan orang bermaksud kepada Allah. Tapi terujinya kita itu adalah di luar bulan Ramadan, 11 bulan ke depannya. Apakah interaksi kita dengan Al-Quran tetap terbawa di luar bulan Ramadan? Apakah interaksi kita dengan puasa tetap terbawa di luar bulan Ramadan? Apakah interaksi kita dengan qiyamul lail tetap terbawa di luar bulan Ramadan? Apakah interaksi kita dengan sedekah masih terbawa di luar bulan Ramadan? Inilah sebenarnya ujiannya. Disitulah nilai manusia. Maka ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka kita kaitkan dengan ayat ini, jangan sampai kita melalaikan Al-Quran, melupakan Al-Quran. Di antara bentuk manusia melalaikan Al-Quran, melupakan Al-Quran adalah mereka tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Banyak para mufassir mengangkat di antara banyak kelalaian manusia terhadap Al-Quran adalah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai penyembuhan untuk semua penyakit-penyakit. Mereka hanya menjadikan Al-Quran penyembuhan untuk kasus non medis saja. Ingatnya Al-Quran ruqyah kalau gangguannya non medis. Kalau gangguannya medis, kata ingat mereka dengan Al-Quran. Yang gak kepikiran mereka untuk sambil sakit mendengarkan Al-Quran, sambil sakit mendengarkan murattal,
sambil sakit membaca Al-Quran, nggak terpikir oleh dia seperti itu. Dia lebih yakin kepada si medis. Tidak salah, tidak salah seperti itu bagian dari ikhtiar. Hanya saja banyak manusia yang melupakan Al-Quran sebagai syifa. Padahal Allah yang Maha tahu tentang manusia telah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami kata Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran adalah syifaa'un, penyembuhan dari semua penyakit. Penyembuhan dari semua penyakit. Syifa wa rahmah, dia kebaikan yang berlimpah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan Al-Quran tidak akan menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali semakin mendapatkan kerugian. Ya, surat Al-Isra ayat 82. Baik, jadi masyarakat muslimin, supaya kita bisa sukses dan selamat menjalani kehidupan di dunia, maka kita harus berpegang dengan Al-Quran. Kita ikuti pedoman dan petunjuk Al-Quran. Wa yassiruka lil yusra. Al-Quran ini, ya, Al-Quran ini masyarakat muslimin menurunkan sebuah ajaran. Ya, Al-Quran ini menurunkan sebuah ajaran yang disebut dengan syariatul Islam. Ketika berbicara tentang syariat Islam, maka syariat Islam itu ada dua garis besarnya. Berbicara tentang akidah dan berbicara tentang akhlak. Ya, ini syariat Islam. Ya, jadi syariat Islam itu berbicara tentang akidah, berbicara tentang akhlak. Berbicara tentang akidah, ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara pula tentang rukun iman dan rukun Islam. Berbicara tentang akhlak, maka ada tiga rukun lingkupnya: akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam semesta. Perpaduan akidah dan akhlak melahirkan amal soleh. Dan berbicara amal soleh, lahirlah cabang-cabang ilmu dalam Islam, mulai dari ilmu tentang masalah taharah, kemudian masalah ibadah, masalah munakahat, masalah jinayah, masalah muamalah, mawaris, dan seterusnya. Ya. Jadi pokoknya semua itu adalah Al-Quran. Al-Quran menurunkan syariat Islam. Syariat Islam itu garis besarnya akidah dan akhlak. Perpaduan akidah dan akhlak melahirkan amal soleh. Berbicara amal soleh, lahirlah cabang-cabang ilmu Islam, mulai dari taharah, ibadah, kemudian masalah muamalah, masalah munakahat, masalah mawaris, masalah siasat, jinayah. Ya, inilah ilmu yang harus kita ketahui. Kita terkadang mau bahas masalah muamalah, masalah tidak saja belum beres. Gimana kita mau bahas masalah mawaris, masalah jinayah, masalah hudud, sementara masalah ibadah saja belum beres, taharah pun belum beres. Jadi masih luas, masih banyak PR kita sebenarnya, masih banyak PR kita. Dan Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Dan ini mudah. Wa yassiruka lil yusra. Allah memulaikan syariat ini. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan urusan dalam menjalankan agama ini ada kesulitan. Islam ini mudah sekali dijalankan. Ya. Tidak sulit. Di dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Jadi kita harus berpegang dengan Al-Quran. Ternyata bukan sekedar membaca Al-Quran, tetapi kita harus tahu kandungan Al-Quran. Begitu kita tahu kandungan Al-Quran, kita harus bisa beramal dengan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran. Lalu kemudian nanti setelah berakhlak dan beramal dengan Al-Quran, tugas kita adalah mendakwahkan Al-Quran. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Jadi kalau kemudian kita sudah beramal dengan Al-Quran, ya, maka tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kebaikan yang kita rasakan dari pengamalan terhadap Al-Quran itu bisa dirasakan oleh orang lain. Maka di sini ada tanggung jawab sosial, yaitu bagaimana kita menasihati dan mengingatkan saudara-saudara muslim kita, menyampaikan Al-Quran kepada mereka, ya, mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Bukan hanya mengajarkan manusia bisa baca Quran, mengajarkan mereka Al-Quran
mengajarkan mereka dengan Al-Quran, mengajarkan mereka hukum-hukum di dalam Al-Quran. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada umat, kepada sahabat-sahabat, kepada manusia pada zaman itu, beliau membacakan Al-Quran. Tapi bukan sekedar membacakan, beliau mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan Al-Quran, lalu mengajari mereka hukum-hukum dari Al-Quran. Al-Kitab wal Hikmah, mengajari mereka kitab-kitab, hukum-hukum, hikmah-hikmah dari Al-Quran. Sehingga dengan Al-Quran itulah terangkat manusia ini, kemuliaannya dunia dan akhirat. Adakah manusia yang tidak menginginkan kemuliaan di dunia ini? Semua manusia menginginkan kemuliaan. Sebab itulah kita perlu menyampaikan kepada mereka Al-Quran, sehingga apabila mereka mendengarkan nasihat Al-Quran, maka mereka mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Maka Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 55, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang beriman itu, dia akan mendapati bahwa dengan nasihat Al-Quran imannya bertambah, imannya menguat. Ya, di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, bahwa orang beriman itu alladzina, orang beriman itu adalah diantaranya idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Nah, keimanan inilah yang menjadikan kemuliaan manusia itu dunia dan akhirat. Keimanan inilah yang menjadikan manusia itu mulia di akhirat. Maka orang-orang beriman, dia akan bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang mendakwakan Islam kepadanya. Sebab dengan disampaikannya ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Iman ini menjadikan dia mulia di sisi Allah dunia dan akhirat. Ya, sebab hati kita ini adalah tempat bersemayamnya iman, ya. Hati kita ini tempat bersemayamnya iman. Ya, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi Allah memilih hati kita ini sebagai tempat bersemayamnya iman, dan inilah yang menjadi ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah. Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila amwalikum wala ila quwwatikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk fisik kalian, Allah tidak melihat harta kalian, Allah tidak pula melihat kekuatan kalian, tapi Allah melihat hati kalian. Apakah di dalam hati kalian ada iman atau tidak? Keadaan iman di dalam hati inilah yang menjadikan manusia mulia, ketiadaan iman inilah yang menjadikan manusia itu hina. Maka berikanlah peringatan, sebab peringatan itu bermanfaat, ya, bermanfaat. Zadzakkaru man yakhsha, akan mendapatkan pelajaran orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman tadi. Siapa orang yang takut? Yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang berilmu. Di dalam surah Fakir ayat yang ke-28, Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah, kalau kita lihat masyarakat muslimin, takwa itu adalah implementasi dari iman. Jadi takwa itu adalah perwujudan iman. Sebab takwa itu gaya hidup, takwa itu model hidup. Takwa kalau kita artikan secara bahasa artinya adalah khasyah, takut. Ya, itu takwa secara bahasa, khasyah, takut. Sedangkan kalau secara istilah, takwa itu adalah imtisalul awamir wa ijtinabul ma'asi. Sebagai bentuk rasa takutnya dia kepada Allah, maka dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takwa. Takwa itu model hidup. Kekuatan untuk bisa menjalankan kehidupan takwa adalah iman. Sebab iman ini energi. Iman ini adalah kekuatan yang menggerakkan seseorang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman ini akan didapati oleh orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu.
maka iman itu akan datang kepada orang-orang yang berilmu. Yang berilmu bukan yang berpengetahuan, ya. Sebab ilmu di sini adalah yang mengilmui tentang qaulullah wa qaulur rasul wa qaulul ashabihi. Ilmu di sini adalah perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan sahabat. Atau ilmu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ma yuqarribuka ilallah, sesuatu yang membuat engkau dekat dengan Allah itulah ilmu, ya. Sesuatu yang membuat kalian dekat dengan Allah itulah ilmu. Saya dzakar may yakhsha, akan mendapatkan pelajaran orang yang beriman, orang yang bertakwa, yaitu orang yang takut kepada Allah, yaitu mereka yang berilmu. Maka semakin bertambah ilmu kita tentang Allah, tentang Al-Quran, itu harusnya semakin menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sinilah kemudian kita harus bisa menjadikan ukuran dan parameter benar tidaknya ilmu yang kita pelajari. Sebab ilmu yang benar, ilmu yang menghantarkan semakin bertambah rasa takut sama Allah. Kalau ternyata ilmu kita sudah belajar ilmu Quran, ilmu hadis, kok tidak bertambah rasa takut sama Allah? Nah, pasti ada yang salah. Apakah niatnya yang salah, ataukah mungkin ada penghasilan yang masih bersumber yang haram, sehingga ilmunya belum menjadi pengaruh pada dirinya yang menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah penting kita perhatikan masalah muslimin. Walajannahu ashqa, ya, akan berpaling dari Al-Quran itu orang-orang yang celaka, orang-orang kafir. Orang kafir itu bentuk berpalingnya dari Al-Quran, gak mau mendengarkan Al-Quran, ya. Di dalam surat Yasin ayat yang ke-46, ya, maka mereka itu apabila diperdengarkan, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah sikap mereka, perbuatan mereka illa mu'ridin, kecuali berpaling. Ini orang kafir, dia berpaling dari Al-Quran. Makanya mereka itu sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap saja tidak beriman. Tetap saja mereka berpaling, kafir, ya, orang kafir. Jadi orang kafir ini dia nggak mau mendengar Al-Quran, apalagi membacanya. Dia begitu mendengar Al-Quran langsung mengingkari. Ini orang kafir. Ada pun orang munafik, mereka masuk dalam kategori al-ashqa. Tapi orang munafik itu bedanya dengan orang kafir terhadap Al-Quran. Orang munafik malah membaca Al-Quran, orang munafik malah mendengarkan Al-Quran, tetapi lahiyatan qulubuhum, hati mereka yang berpaling, ya. Jadi kalau orang kafir itu lahiriah dan batiniah yang berpaling dari Al-Quran, sedangkan orang munafik itu lahiriahnya tetap pada Al-Quran, tapi batiniahnya kufur terhadap Al-Quran. Itu disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-2. Coba buka surah Al-Anbiya, surat yang ke-21 di ayat yang ke-2. Ya, Al-Anbiya ayat 2. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Ayat 2 Al-Anbiya. Oh, ayat 2. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Lanjutan sedikit ayat 3 di awal ayat saja. Hati mereka dalam keadaan lalai. Nah, jadi orang munafik itu lahiriahnya mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi hatinya nggak serius, hatinya lalai, mereka bermain-main. Orang kafir lahiriahnya berpaling dari Al-Quran, hatinya lebih-lebih lagi membenci Al-Quran, kufur pada Al-Quran. Itulah yang membedakan antara orang kafir dan orang munafik dalam hal sikap mereka terhadap Al-Quran. Mereka berpaling dari Al-Quran, ya. Mereka berpaling dari Al-Quran, yaitu orang-orang yang ashqa, yang akan celaka nantinya. Alladzi yaslan naral kubra, mereka akan masuk ke dalam neraka yang besar. Mereka masuk ke dalam neraka api yang melahap-lahap begitu dahsyatnya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati, ya, dan mereka juga tidak merasakan kehidupan di dalam neraka.
Coba dibuka surah An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Jadi makna dari la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak akan merasakan kematian sebab mereka menginginkan mati saja. Dan mereka juga tidak bisa merasakan kehidupan walau hanya untuk tersenyum sesaat, mereka tidak bisa melakukannya. Maka ini untuk menunjukkan bahwa liyadhukul azab, agar juga mereka merasakan azab yang dahsyat. Nah, setiap kali kulit mereka terbakar karena api, yang mereka merasakan penderitaan, kulit mereka terbakar karena api tadi. Lantas kemudian kulitnya dibaguskan lagi oleh Allah, dibakar lagi sehingga kepedihannya bertambah-tambah. Pertama, dia merasakan sakitnya kulitnya terbakar. Yang kedua, tersave di memorinya rasa sakit yang sebelumnya, sehingga kesakitannya bertambah-tambah. Apabila kemudian kulitnya terbakar dan tidak dibaguskan kembali kulitnya oleh Allah, maka ada salah seorang pakar kulit yang akhirnya masuk Islam, saya lupa namanya, seorang pakar kulit yang akhirnya masuk Islam. Dia meneliti bahwa kulit manusia ini kalau sudah terbakar, kemudian sel-selnya mati, maka dia tidak akan lagi merasakan panas. Itu kulit manusia. Kalau sel-sel kulitnya sudah mati karena terbakar, dia tidak akan lagi rasakan panas. Dan saya menyaksikan langsung ibu dari kawan saya itu pernah terbakar tangannya ini buat, ya. Ini sudah nggak lagi kulitnya sudah terbakar. Tapi setelah itu kemudian dia tidak merasakan panas, ya, mengangkat panci, ketika dia masak air, gitu ya, dia angkat tuh pancinya, itu tidak lagi memakai pengalas dan kulitnya sudah tidak melepuh juga. Saudara, kenapa? Nah, ternyata sang ibu itu pernah terbakar tangannya waktu kecil, ibunya itu sampai habis dengan ini, ya, sampai lengan. Dan setelah itu tidak merasakan panas. Nah, seorang pakar kulit ini masuk Islam dan mengatakan, andaikan manusia di dalam neraka itu terbakar dan tidak dibaguskan kembali kulitnya, maka dia akan merasakan kebal di dalam neraka. Ya, dia akan merasakan kebal. Maka dia masuk Islam langsung. Dia mengatakan itu adalah rahasia kenapa orang di neraka itu akan merasakan penderitaan bertingkat-tingkat, sebab ketika kulitnya sudah terbakar, dibaguskan lagi kulitnya, jadi tersave rasa sakit, sudah tersave di memorinya rasa sakit sebelumnya, dibakar lagi kulitnya, tambah sakit lagi. Nah, itulah yang menjadikan mereka la yahya wa la yamut. Mereka tidak akan mati sebab pengen mati saja nggak mati-mati, pengen merasakan kehidupan walaupun senyum sesaat nggak bisa juga. Jadi mereka akan terus berada dalam azab, dalam siksaan, ya, yang berkelanjutan. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sajikan dan sampaikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-A'la ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan,